Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sebelumnya kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi siang hari ini. Dan sekarang kita dapat dipertemukan dalam kegiatan Al-Fatah Al-Islam di Masjid At-Taqwa Bang Sri Kelantan dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kita lakukan syukur nikmat bilisan alhamdulillah ya rabbil alamin. Sekarang ya Allah tersebut. Selanjutnya salawat salam kita kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkat kepada ajarannya, insyaallah selamat di dunia dan akhirat. Amin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kerawat bapak-bapak sekalian dalam kegiatan Ramadan ini. Semoga kerawat bapak-bapak sekalian dapat memberikan manfaat yang banyak, baik yang didatangi maupun yang tahu. Dan juga selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam menyambut kehadiran bapak-bapak semua kurang berkenan dari segi apapun, dari tempat, suku, lumbung, arum, dan sebagainya. Kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya nanti kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga kegiatan kali ini nanti membawa kemajuan bagi kita yang baru, juga bagi jamaah Al-Islam secara menyeluruh. Dan sebelumnya juga kami perlu matur kegiatan atau istilahnya kegiatan Islam yang ada di Desa Bansri ini memang dulu dipelopori oleh Bapak mertua saya, Pak Abdul Aziz, dan saya anaknya, menantunya yang ngambil anak yang baru. Dan alhamdulillah atas kersane Allah Bapak Samuel Kapundut di kalau tanggal sekarang kalau ini. Dan untuk anaknya mungkin Bapak Husnul Khotimah. Nah mungkin saya perlu matur bahwa perkembangannya mungkin yang ada di Bansri ini tidak seperti dibayangkan awal. Walaupun Bapak merupakan generasi pertama yang ada di desa, tidak hanya di dusun, sebenarnya di desa Bansri ini, namun sesuai yang mungkin perkembangan zaman dan Bapak pada waktu memang pembelajarannya banyak yang dari otodidak, tidak dari kependudukan, mungkin akan ada pergeseran dari pemahaman dan lain sebagainya, sehingga perkembangan al-Islam di wilayah ini tidak begitu kelihatan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini waktu 1-2 masih ada, tidak banyak tapi masih tetap bertahan. Itu keberadaan yang ada ini. Terus selanjutnya nanti setelah kegiatan selesai monggo semua kami hanya bisa menderakan wilujeng Guntur, mungkin nanti bisa sampai di tujuan masing-masing dengan selamat tanpa alam suatu apapun. Ini untuk selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan Islaman yang ada di markas di Masjid At-Taqwa Bansri ini, mungkin kami yang masuk di dalamnya di sana, dan mohon maaf dari sekian kali jarang sekali kami hadir, dan insya Allah setelah kami purna bisa mengikuti kegiatan dengan baik, insya Allah sananya ini kan keadaannya. Jadi dari teman-teman di sini memang kami mungkin agak asing karena memang jarang sekali muncul untuk kegiatan tersebut. Inilah yang ada di Bansri adalah semacam ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kami. Selanjutnya kami aturkan selamat berumur. Kami akhiri ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian Bapak sambutan dari Hizbul Bait yang telah kita dengar bersama, semoga perjalanan awal sampai akhir kegiatan ini bisa berjalan lancar amin. Berikutnya sambutan doa dari Pengurus Masjid yang kesempatan beliau yang empat Bapak Haji Sulaiman Muhammad, waktu sangat kami sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mukarramun para takmir masjid, khususnya Masjid At-Taqwa Bangsri, tidak lupa pada pengurus Departemen Dakwah dan Kemasjidan. Tiada kalimat yang pantas kita lantunkan kecuali puji syukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan. Insya Allah di pagi yang penuh barokah ini kita diberi kesempatan untuk bermuajah dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, dalam rangka pula untuk memperkuat kekuatan iman dan istiqomah kita di dalam beribadah, mengisi waktu yang tersisa menunggu panggilan Allah. Sewaktu-waktu kita dipanggil hari ini atau esok, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam kita aturkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan pengikutipun. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Memenuhi tugas Departemen Dakwah dan Kemasjidan telah kita maklumi bahwa kami bersama mukarramun para takmir masjid yang berada di dalam majelis jamaah al-Islam melanjutkan amal soleh yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, Kiai Haji Mujahid, Kiai Haji Solehan, Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Ali Darokah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan mutu kegiatan jamaah kita di masjid masing-masing dan juga bisa menghasilkan generasi yang soleh yang bisa melanjutkan keberadaan jamaah Islam, utamanya di masjid kita masing-masing. Bapak-bapak yang kami hormati, kita diingatkan oleh surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Penjelasan dari Kiai Haji Solekan ketika kami mengaji bahwa orang yang beriman itu memiliki keunggulan, maka disebut kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas. Keunggulannya di dalam tampil, tidak hanya internal sesama muslim muslimat, tapi juga pada seluruh manusia. Maka kita memiliki amanah, samping kita punya tugas keimanan kemusliman kita, tapi juga kita punya tugas terhadap ukhrijat linnas, terhadap manusia yang lain. Maka kita disebut kuntum khairat ummatin, kita menjadi umat yang pilihan. Penjelasan beliau, kita perlu memberikan identifikasi. Untuk yang pertama, yad'una ilal khair, mengajak, yad'u mengajak
pekerjaannya dakwah, orangnya dai, mengajak kepada kebaikan, salah satunya melalui penjelasan keterangan-keterangan dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah, supaya kebodohan umat terhadap agama itu menjadi berkurang. Kita dipandaikan dengan taklim, tapi kita juga mampu memandikan orang lain. Kata Rasulullah, kita dituntut supaya menjadi kun aliman. Nah, kalau kita belum bisa aliman, au muta'aliman. Kalau belum bisa, au mustami'an, gelem ngrungokke. Belum bisa lagi, au muhibban, memberikan dukungan, menciptakan taklim, sehingga dimanapun berada, selalu berada di dalam komunitas orang yang beriman dan menghidupkan taklim, sehingga pengaruh saudara kita, anak kita, takmir masjid kita memberikan kekuatan positif kita. Minimal kalau kita lupa ada yang mengingatkan, kalau kita tidak tahu ada yang mengajarkan, kalau kita salah ada yang membetulkan, bahkan kalau kita berdosa ada yang memintakan ampun. Kalau komunitas kita bukan orang mukmin, mana mungkin mereka, dia aja belum menjamin ampunan untuk dirinya bagi orang lain. Nah, bapak-bapak itu yang pertama. Tapi yang kedua namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar itu fi'il amar, fi'il perintah. Jadi kepada bapak-bapak mensewu yang berstatus sebagai amir di tingkat RT, di tingkat kebayanan, desa dan sebagainya, karena punya kekuatan. Man ra'a minkum munkaron, nah, siapa yang lihat di antara kita kemungkaran, maka kita diberi kewajiban untuk merubahnya. Yang punya kekuatan merubah ya yang punya struktur itu. Nah, maka nun sewu takmir masjid kalau bisa, salah satunya ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya, ada Pak Lurahnya, sehingga apabila dua manusia bertemu, yang satu dai atau ulama, yang satu adalah pemimpin masyarakat atau amir tadi, maka akan nyambung. Yang diterangkan di masjid nyambung di tengah masyarakat. An-nadhafatu minal iman, tengah bersihan. Nah, Pak RT yang menggerakkan kerja bakti, yang menciptakan masyarakatnya supaya menjaga kebersihan. Suatu ketika jamaah kita yang rumahnya tidak memenuhi kesehatan, dibangunkan. Seperti di Jogokaryan, salah satu contohnya rumah-rumah mereka yang tidak mampu dibangunkan. Nah, sehingga nuansa ayat hadis yang diterangkan nyambung di tengah masyarakat. Nah, maka kalau di antara kita ada yang ditunjuk sebagai RT dan sebagainya, bersyukur kita punya kesempatan. Jangan sampai kita memilih yang bukan dari kita. Bagaimana menyalurkan fatwa ulama setempat gitu. Nah, karena itu ini menjadi penting, karena kalau para amir itu merupakan ahli taklim, ahli silaturahim, ya, itu akan terjaga karena mereka ku amfusakum wa ahlikum naro. Kalau awalnya dari keluarga, kalau sudah tingkat masyarakat jadi masyarakatnya. Jadi kalau seperti tempat saya itu di desa Ngrimo itu urban, Pak. Dianggap desa Yora, kutha Yora, cedak pabrik, maka banyak wong kumpul kebu, banyak kos-kosan dia dan sebagainya. Nah itu kalau RT-nya tidak dari kalangan kita, rapat-rapat RT tidak pernah dibicarakan. Nah, maka ini sekaligus melanjutkan ya semacam
nasihat, taklim dari al-Islam, bahwa al-Islam juga memiliki penguatan potensi yad'una ilal khair dan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah mengingatkan yusiku anta da'alikumul umam kama tada'al akalah ila qasatika. Yusiku, hampir-hampir akan datang pengerubutan kepada kita oleh mereka yang kuat, mereka kelompok besar yang punya uangnya, yang punya jabatannya dan sebagainya. Kama tada'al akalah, seperti mengerubuti makanan ila qasatia, di atas meja pesta. Jadi umat Islam itu begitu. Ini kebetulan saya pengurus DMI di Jalan Layang Palur dan Pertelan ini. 1 minggu yang lalu kita bersama takmir masjid di seluruh Ringo menghadap kepada kepala desa menuntut, karena pengusaha itu menjual minuman keras secara bebas. Jadi sekarang itu takmir masjid tidak boleh menutup mata. Yang penting kan aku sholat jamaah, pulang ngaji. Enggak, tadi double. Ya itu, tapi juga amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita tuntut orangnya malah sing tukang adol niku pejabat sing niku malah hafid. Wah, jenenge hafid. Sing sisi jenenge Ahmad. Kembali desa nanti niku dia menyampaikan rasa tobatnya, tapi karena mereka itu bekerja di situ, ya akhirnya lalu diultimatum 24 jam untuk menurunkan iklan. Iklannya gede, Pak. Jadi namanya miras itu saat ini, Pak, kayak bakul susu ini kok jenisnya pirang-pirang. Bahkan ada yang dapat hadiah bahwa siap ongkir. Wah, ini bebas ongkir dan sebagainya. Ngoten niku nek nganti unsur pejabat meneng mawon niku nek wong muslim dimintai pertanggungjawabannya. Maka ini kami dan kawan-kawan sedang ingin mendorong supaya di tingkat desa itu melahirkan perdes, peraturan desa yang nanti ditandatangani oleh wakil BPD itu, ya, supaya tidak ada semacam itu. Setelah itu diturunkan, Pak, ya, karena mungkin mereka-mereka di kalangannya Run Sewu dan ini kan ada 60 tempat, Pak. Kan saya hanya 1 di Palur itu, yang lain 60 tempat sudah berjalan. Jadi wong tuku minuman keras itu biasa nang toko itu kepon malah nganggo pelayanan, nganggo barang semacam itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, mereka nampaknya ora terima. Nah, jadi saya mendengarkan mau besar-besaran menyelenggarakan, nah, maka kita mempererat dengan Laskar, dengan FPI dan sebagainya. Jikalau itu nanti diizinkan, ya nanti. Tapi yang bergerak biar mereka, kita yad'una ilal khair, minimal takbir masjid itu paham. Ya niki sing kula ngertosi, Pak, nggih, terutama di Karanganyar. Wonten niku angger wong duwe gawe kok nganggo campur sari, lebih-lebih bengine midodarene ngoten, Pak. Niku mesti ngombe, Pak. Maksudnya minuman keras niku ngene. Ngoten niku. Nggih tanggane dhewe ya sok kerja bakti bareng dan sebagainya. Ngoten lho, iki memberikan sebarang pemahaman bahwa nek ora iso ngatasin aduh-aduh niku minimal jamaahnya dipahamkan supaya anaknya paham bahwa minuman keras itu merusak. Karena nanti berkembang menjadi narkoba, Pak. Jadi Indonesia menjadi ajang pembodohan anak-anak karena faktor minuman keras. Bodoh-bodoh, Pak.
Wong sing do ngombe-ngombe niku gaweane mung dolan HP atau nyambut gawe sing rekoso pake mboke. Sekolah ya ora pati pinter-pinter. Ning sok dicalonke. Niki sok dicalonke dadi wakil-wakil rakyat. Nah, wakil-wakil rakyat ngoten niku otomatis wakil rakyat yang kena niki. Rasulullah ditanya qala qailun hal nahnu yaumidin qala apakah terlalu kecilnya, sedikitnya kita. Bal antum kasirun, kamu jumlahnya mayoritas. Kita itu jumlahnya di desa-desa, di kampung-kampung itu mayoritas. Walakinakum kalian husaun seperti untuk seperti buah. Ka usaisal buah di air yang bauran di kekuatan. Nah, maka ini kami sedang viral untuk lakukan kekuatan, tapi kita dibatasi ya tunailal khair. Ini sedang kami canangkan perapatan itu untuk mengimbangi itu. Karena tanah yang akan digunakan tempatan itu malah tanah desa, Pak. Tanah desa. Nek sing wau diturunke ning ajeng diimbangi. Dadi ngriko niku nggih anu berorganisasi kono yo cedak polisi, yo cedak aparat hukum dan sebagainya untuk melindungi. Jadi kemaksiatan itu melakukan organisasi. Maka Sayyidina Ali yang baik-baik itu kalau tidak diorganisasi dapat dikalahkan oleh yang jahat dengan organisasi. Saya adol minuman itu wonge nganggo rok semonten ngoten iki. Wah, sakniki jadi daya tariknya semacam itu. Nah, maka perlu kita memperkuat supaya takmir masjid yang satu dengan yang lain saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, salah satunya nek niki 1 bulan ngen kula silaturahmi setiap kan Pak. Saya setiap malam 1. Di saya punya masjid jumlahnya 52. Saya sudah keliling 18 kali. Nah, setiap masjid kita datangi supaya terjadi ukhuwah antara satu dengan yang lain. Masalahnya pirang-pirang, masalah kumpul kebo, masalah babi, masalah niki napa niku? Masalah judi, masalah minuman keras dan masalah narkoba. Iku make nek kecekel ngoten niku nggih bulan-bulan niku tokke cekelne niku iso metu duite. Nah, iso metu duite, Pak. Jadi naudzubillah min dzalik. Maka ini menjadi penguatan kita yang sedikit ini supaya memahamkan dalam suasana kondisi zaman golek gawean angel itu memang wahan itu mawahan ya Rasulullah sebetulnya waktu itu maut. Ya, sing do korupsi niku ora sadar, sing dipangan bendina ya padha dhewe. Turi dhewe wong sugih-sugih, Pak. Pejabat sing dhuwur sing saben sasine niku 300 juta isih kaya ngoten niku. Nek dhek sadar niku wong gawe omah tingkat 7 sing dinggoni ya mung semonten niku. Dahar yo sak enak-enake pirang-piring to, Pak. Ya mesum itu karena hawa nafsunya yang tidak sadar dan dibatasi waktunya oleh Yang Maha Kuasa. Ya, itu kita tanamkan khususnya para pemuda, para remaja agar mencintai masjidnya, kegiatan masjid diperkuat, difahamkan tentang qadhiyatul umat di sekitar masjid, problem-problem di sekitar masjid. Dimulai dari anak yang malas sinau, malas nyambut gawe, okeh dolane, okeh nongkronge, itu bagi mereka itu konsumen setia nantinya, calon konsumen. Itu sudah mulai merokok dan sebagainya. Nah, ini diajarkan oleh oleh masjid kepada jamaahnya supaya ada tindak lanjut minimal ku ambusakum di keluarganya. Bagi yang memiliki jabatan tugas di masyarakat, ku ambusakum untuk masyarakat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penguatan kita. Nanti insya Allah ini Ustadz Muhajir izin tidak rawuh karena kalau Ahad pagi
selalu bertemu dengan ajaran di Pak Fatah melanjutkan untuk kitabnya yang keberapa tidak keberapa, tapi karena terbatasnya waktu dulu kan sedih Pak, makanya tengah nanti kalau kurang dilanjutkan ya Pak ya, atau pilihan rawuh mriki lah. Ning minimal silaturahmi sebulane balane dhewe nek mboten enten munadzarah kan panjenengan ya ora ngerti. Nah intine nek langkung mriki kelingan masjid mampir. Pinarak teng mriki ya salat sunat tahiyatul masjid tok ora apa. Sehingga ke masjid-masjid yang kita lalui itu kaya masjid dewa. Pengurusnya ya kaya sedulur dhewe. Nah niku dereng enten pendataan sing komplit, sok-sok ya ngerti. Sering munadzarah iki jenenge sapa? Udah ngerti lah kula. Makane iso ya niku daftar pengurus sak jenenge, nek perlu eneng fotone lho. Sak kaya album sekolah itu lho. Wah, kok nek urung iso ngepel ya liwat WA lho. Dadi panjenengan kepengin tidak mriki niku masjid ketok, Pak Tukimen ketok dan sebagainya. Nah, tidak-tidaknya ada pengarah itu. Ora sak dadak ngenteni nek bani bocor lagi mampir Pak niku. Mbok menawa bocor ampun ndek niat ngoten niku. Wong bocor kok cita-cita. Wah, tapi seandainya ada kesulitan, kesempatan, niku ndek men mulih kok atak Pak Gebang akhir pirang meter ban kula bocor kok. Bocore pirang-pirang kudu ganti ban Pak. Padahal regane ora anek wae dianggap 10 15. Lah itu nek dibolol dhewe kan seolah-olah itu gitu. Niki mau guyon ning terjadi pada diri saya tuh. Oh sebulannya di kanca nang kene sewaktu-waktu aku nyilih duwite gitu kuban dan sebagainya itu rada ora masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak pengarang dari beliau Pak Ustaz Abdul Rahmat yang telah gamblang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk masjid kita masing-masing. Berikutnya ini kajian ini yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Rahmat. Waktu sepenuhnya akan menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah sudah sekian tahun yang lalu mungkin sebelum ini sudah pernah juga diadakan munadzarah di Masjid At-Taqwa Manseri yang waktu itu beliau Allahu yarham Pak Ustaz Abdul Aziz yang langsung menerima hari ini lagi yang menerima putaran nipun. Alhamdulillah Mas Tukiman Maturwun. Memang dulu pernah beliau menyampaikan di masjid ini itu sudah sejak tahun 1974 kalau tidak salah itu diwakafkan pengelolaan dalam arti hubungan kemasjidannya itu dengan Departemen Dakwah dan Kemasjidan Al-Islam. Waktu itu yang menerima Mbah Kiai Haji Muhammad Bilal. Jadi memang kalau yang saya amati ada beberapa dakwah yang kemudian berkembang di satu daerah itu perjalanannya itu ada sebagian dari kota Solo. Jadi kalau dulu pernah cerita Bapak Abdul Aziz itu sering ngaji ke Solo, dan juga ke tempatnya Mbah Bilal, juga ke Masjid Istiqomah Penumping.
yang kemudian menjadikan inisiasi untuk mengembangkan dakwah, dimulai dari mendirikan masjid di tempat di mana beliau berada. Dan ini saya menemui ada beberapa, termasuk di daerah Blumbang, Tawangmangu, Blumbang atau Blumbangan? Blumbangan, Tawangmangu. Saya ketemu orang yang bersangkutan, saya tanya, lah lereh-lereh pripun kok saged sakmenika kathah masjid nang mriku? Karena dulu yang ada cuma ada satu gereja Protestan. Kalau saya pernah ke sana itu pun mboten enten jemaate. Tapi kemudian yang berkembang masjid. Nah, kemudian beliau bercerita sekitar tahun 80-an dengan teman-teman pemuda dari sana itu kemudian datang ikut pengajian di Masjid Istiqomah. Ya, Masjid Istiqomah Lumbing itu termasuk almarhum Kiai Solehan itu juga ngisi di sana. Nah, termasuk dulu Pak Abdullah Sungkar ngisi di sana, Ustadz Yakub Basar juga ngisi di sana, Pak Hamzah As. Nah, kemudian dari para pemuda dari Blumbangan itu datang ke sana naik sepeda motor akad pagi itu, kemudian menemui almarhum Kiai Hamzah Sungkar. Kok Hamzah As tidak disebutkan Hamzah Sungkar? Hamzah As kan wakil presiden. Nah, kemudian setelah itu minta kepada beliau untuk memulai peletakan batu pertama pembangunan masjid yang diwakafkan dari keluarganya. Dan kemudian beberapa waktu, 1 bulan sekali atau beberapa waktu sekali itu beliau datang ngisi pengajian di sana. Ya alhamdulillah sekarang sudah berkembang, mungkin lebih dari 5 masjid di daerah Blumbangan itu. Ya. Kemudian berkembangnya itu inisiasinya setelah mereka sama menikah, kemudian anak-anaknya itu pengen disekolahkan ke Solo. Ada yang masuk di SMP Al-Islam, ada yang masuk di Muhammadiyah, ada yang masuk di Sanawiyah, kemudian melanjut ke Madrasah Aliyah. Bahkan yang saya tanya itu putri anaknya itu lulusan dari MAN PK di Bondowoso, kebetulan juara 2 khutbah berbahasa Arab. Nah, ini kan luar biasa. Jadi songkon desa, saka daerah sing mone ra kepikiran iso sekolah teko Solo, tapi karena dimulai dari masjid, bapaknya sregep pengajian, akhirnya anak-anaknya setelah menikah pengen disekolahkan ke Solo. Nah itu tadi kan menjadi pinter, jadi ngerti, sing mone ra ngerti, jadi ngerti. Nah ini kan bisa dimulai dari sana. Nah, tapi ya tidak berarti kemudian gelombang untuk menjaga dakwah ini ya tidak berhenti terus sampai besok hari kiamat. Karena di surat Al-A'raf itu kan iblis sudah berikrar di hadapan Allah Ta'ala, fa bima awaitani ta'abudanna sirotokal mustaqim summa la'atiyanna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kan sudah ikrarnya sejak dulu kan. Jadi ketika ada kebaikan, ada ketaatan, ada takwa pada Allah Ta'ala menika wonten, di situ sudah nongkrong setan, nongkrong iblis. Belum Kak Lati Pak Nur menyampaikan kalau saya komentari, lha pokok perkembangannya cepet lan menerik ya wong ditongkrongi setan no. Jadi koncone setan no. Jadi setan pinter banget gawe provokasi itu mesti menarik. Nah ini kan tantangan dakwah kalau penjasa di daerah-daerah. Tapi jangan sampai pudar. Nah itu mereka sudah berikrar akan nongkrongi neng ngarep, neng buri, neng sebelah kanan, sebelah kiri, neng sing ora iso ditongkrongi teng dhuwur. Makanya kita kan selalu berdoa mohon pada Allah Ta'ala jangan sampai lepas untuk selalu berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, paling tidak sehari semalam 5 waktu. Nah ini yang selalu kita ingatkan. Insya Allah nanti
hal semacam itu bisa menjadi benteng. Ya paling penting ada ikhtiar bentengilah. Orang kok terus dilepas, wah diwasa dikandani bolak-balik yang nyatane ora gelem manut wong wis ora sida ora sah wae. Ora kok nek wis gedhe kan ya wis ngerti pinter dhewe kan. Nggak mungkin. Maka nanti kebiasaan buruk itu akhirnya kalau terus diulang-ulang bisa menjadi legalitas kalau itu menjadi baik. Nah itu barangkali yang tadi sedikit saya menambahkan, dan mudah-mudahan nanti di daerah kita di sini ini juga sudah bisa berkembang dan nanti bisa menelurkan dai-dai yang bisa berkembang keluar dari wilayah kita di sini. Insya Allah Karanganyar itu sudah memberikan kesan kota santri. Ning niku enten swidak dikurangi siji palur berarti enten 59 nggih panggonan. Enten 59 panggonan. Tadi hari ini tadi ada yang memberikan informasi saya, Pak, nek lewat mriku enten acara khusus. Saya teringat. Jadi tadi saya baca di media itu mulai dari perempatan Papahan sampai terminal Mejen itu dipasang sound horeg. Hari ini kalau tidak salah. Itu kan salah satu untuk menutup sinar dakwah yang salah satunya dipelopori oleh Ustadz Syihabuddin yang memanfaatkan Masjid Agung Karanganyar itu sebagai pusat kegiatan dakwah. Ngertos sound horeg Pak nggih? Dereng. Oh, dereng ngertos. Oh, sound system niku ning kekuatanipun ribuan watt. Alhamdulillah kalau di sini tidak berkembang Pak, di Jawa Timur nganti sak truk yang double yang sedang itu niku sak truk niku isine sound kabeh. Dadi disetar nganti trak lewat nganten iki kanca-kanca do bergetar pecah. Kaya ngono ya diminati lho. Yang lebih konyol lagi apa? Masuk ke desa ora cukup jembatane dijebol jembatane. Jadi pinggirannya ini kok dijebol dan iso melaku truknya iso mlebu. Lewat belokan itu ada rumah penduduk itu yang gendengnya agak menjorok sini. Wah reso megok iki graji kok penjorok iki wong wis dara waras. Terus penjen ngrungokke sone niku kira-kira malah tengate niku malah dek. Ning niku nggih menarik ya nyatane. Nah ini makanya kita harus hati-hati kalau sudah seperti itu ya pokoknya dakwah itu jalan terus. Kita tidak melihat hasilnya, tapi paling tidak sudah memulai untuk mengingatkan kepada masyarakat aja nanti dikuasai setan dari iblis. Bapak dan saudara sekalian, ini nanti karena waktunya juga tidak banyak, sebagai kelanjutan dari kajian kita pun bika halaman 44-nya juz 2. Hadis nomor 46 nggih. 46 nggih. 46. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri An Abi Musa Al-Ash'ari annahu qala. Hadis keterangan dari Abu Sa'id Al-Khudri, keterangan dari Abu Musa Al-Ash'ari bahwasanya beliau qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang menarik, Abu Musa Al-Ash'ari ini warga yang tinggal di Madinah di dekat Masjid Quba. Di dekat Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW sebelum masuk ke Madinah. Itu ada namanya Masjid Quba. Dan ini ada yang menarik di kajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin
di dalam bab yang hubungannya memberi tahu mengenai sunnah, memberikan kabar gembira, yang salah satunya hadis yang berkaitan dengan berita kabar gembira kepada 3 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, yang disampaikan melalui Abu Musa al-Asy'ari ini untuk disampaikan kepada beliau-beliau yang saat itu pengen menemui Nabi saat Nabi berada di dekat kompleks Masjid Quba di bibir sumur Aris. Jadi rumiyin niku naik jagongan niku Nabi lan para sahabat niku teng bibir sumur, Pak. Ning sumure pun bayangke kaya sumur nggone dhewe. Mong jumlengane niku diameternya paling 1 meter napa karena. Kalau sana kan sumur itu agak lebar. Yaitu kemudian duduk di pinggiran itu sambil menjulurkan kakinya jagongan. Nah, ketika Nabi sudah masuk, kemudian yang menjaga pintu di depan itu, yang melayani itu Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga bisa disimpulkan beliau itu warga di dekat Masjid Quba, jadi rumah di sana. Sehingga bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan tamu yang datang. Karena kebetulan yang tamu datang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Bakar minta izin, disampaikan pada Nabi dulu. Pripun Nabi niki Pak Abu Bakar ajeng mlebet, ya izino mlebu kono. Ning kabarno yen dheweke bakal mlebu swarga. Nah, itu ada di hadisnya sahih Pak, riwayat muttafaqun alaih. Nah, yang mengabarkan Abu Musa ini. Nah, itu menjadi juru bicara Nabi untuk menyampaikan. Datang Umar berikutnya, nyusul, diberitahu yang sama itu. Datang Utsman, diberitahu yang sama itu. Hanya Utsman ada catatan bahwasanya nanti dia akan mendapatkan perlakuan sebagaimana apa yang terjadi nanti. Nah, nanti menarik kalau Utsman itu kan juga beliau ketika menjadi khalifah itu dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang 1 bulan sebelumnya itu sudah ngiteri di rumahnya Utsman. Tapi para sahabat yang setia, kalau bahasa kula nih Pak Utsman, tiang-tiang niku kula cekelane, kula patenane. Niku pun niate ajeng mejahi panjenengan. Tapi oleh Utsman bin Affan tidak diperbolehkan, wis gen. Sampai kemudian beliau ketika membaca Quran kemudian dibunuh oleh sekelompok pemberontak itu. Dan itu sudah disampaikan Rasulullah SAW ketika berada di dekat sumur Aris melalui juru bicaranya Abu Musa al-Asy'ari. Ini sedikit catatan kalau nanti kita baca di syarah hadis di kitab Riyadhus Shalihin mengenai bab memberitahu, sunnah memberitahu memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Nabi mendapatkan jannah. Saya lanjut. Ini sedikit kalau kita baca beberapa riwayat sahabat itu adalah yang menarik banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-istidzanu salasun. Minta izin, maksudnya bertamu itu 3 kali. Fa'in udhina laka, kalau diberikan izin engkau fadkhul, ya, monggo pinarak mlebet, ya, maka masuklah. Wa illa farji, kalau tidak sudah 3 kali kok. Kalau bahasa kita kan tok 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 tok. Kula nuwun, assalamualaikum warahmatullah, itu ditambahi. Kalau ampun dong tok 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 kula nuwun. Tok 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 kula nuwun, arep itu tok 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 kula nuwun. Jadi jangan ditambahi ucapan salam, Pak. Nggih. Kula nuwun sinten niku? Kula sinten? Kula sinten? Sinten kula sinten? Makanya kalau sudah 3 kali ya pulang. Jadi ada etikanya. Dalam hal ini apa? Hak untuk menerima tamu atau tidak itu pada tuan rumah.
Nah, kalau sampai kemudian 3 kali kok tidak dijawab, berarti tuan rumahnya tidak mau menerima, mungkin pada saat itu istirahat atau ada keperluan yang lain. Nah, saniki kurang marem di WA. Dewa dibuka ya mung tak centang biru tok ning ra direaksi ya berarti ya ora gelem nampa ngoten mawon. Ya ini ada adabnya. Maka dari itu di akhlak seorang muslim itu ada saling untuk menjaga satu dengan yang lain. Baik kalau ini dalam hal bertamu ya antara yang memiliki rumah, tuan rumahnya dengan tamunya. Ya barangkali bisa karena waktu-waktunya waktu-waktu yang untuk istirahat ya lebih baik segera meninggalkan. Dan nanti kalau mungkin lain waktu yang ditunggu 1 jam lagi datang ya tidak apa-apa. Ning saat itu mesti kudune mboten nekat. Ya, bab ayat hijab yang berkaitan dengan rumah tangga Nabi itu kan salah satunya turun itu kan ada beberapa orang yang bertamu Nabi niku ora dijawab, ora sekon jero, ora dipersilakan lalu malah goleki jendela, ngaingok jendela. Nah, ini kan sudah nek tiang Jawi rumiyin Pak nggih, para yang sepuh kula njenengan niku diarani saru wong mertamu kok golek jendela, malah sok kadang lawange buka sithik dinguk-inguk dijen no. Wis niku ora tau ngaji hadis niku lah ngono. Ya ini kan oleh Kiai Ghazali dicantumkan hadis ini. Nggih. Kemudian selanjutnya di nomor 47. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala ittala'a rajulun min hujrin fi hujrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi barusan saya rasakan itu. Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu menerangkan ada seseorang ittala'a, ya niki wau napa injan-injen napa ingak-inguk niki wau. Min hujrin fi hujurin Nabi, dari kamar pada kamar dari kamar-kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi napa niku ingak-inguk. Ya, meskipun dia juga ada kordennya juga. Nah, rumah Nabi itu juga ada penutupnya, jadi tidak langsung kelihatan. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mitron yahukku bihi ra'sahu. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nika mitron yahukku, jadi Nabi itu dalam keadaan mitron. Kalau di sini katakan membawa sisir yahukku bihi ra'sahu, yang menggaruk atau menyisir dengan mitron tadi ra'sahu. Ini kau mustakanipun Nabi. Napa Pak nek njawake Nabi niku aja sirah nopo mustaqah. Ya kepala Nabi. Jadi lagi jungkatan. Faqala, kemudian beliau bersabda, "Lau a'lamu annaka tanzuru." Lau seandainya a'lamu, aku tahu, annaka tanzuru, pas seliramu deleng, pas inguk-inguk ketok, lantoan tu bihi fi ainika, tak sulek bihi ainaika, kedua matamu. Jadi dicolok dengan apa ini bihi itu ya, dengan drijin apa dengan sisir niku nggih. Wangsulipun itu sisir dengan sisir. Innama ju'ilal istidhanu min azlil basar. Maka sesungguhnya hanyalah dijadikan orang itu supaya istidzan, minta izin itu min ajlil basar, dari arah supaya orang itu apa melihat. Nah, gimana itu? Min ajlil basar itu ya karena pandangan tadi, karena dari arah melihat, dari arah pandangan itu. Makanya supaya tidak langsung melihat pandangan yang tidak semestinya dilihat di dalam rumah, maka minta izin. Salah satunya
dengan uluk salam itu tadi. Nah, kalau uluk salam mboten mung minta izin dari sisi ucapannya sudah dipahami kalau itu orang itu minta izin, malah enten manfaat sanesipun Pak. Napa? Ndongake. Ya, kalau kula nuwun niku enten unsur donga napa mboten niku? Enten Pak nggih. Atau permisi. Nah, mboten enten unsur donga. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah itu satu jelas itu unsur untuk minta izin. Tadi lek bahasane kula nuwun mau. Tapi yang kedua ada unsur mendoakan. Nah, ini kan mula syariat nek diterapke penak banget wis kena arep njaluk izin mlebu atau arep mertamu sekaligus mendoakan orang yang didatangi. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan kalau seandainya aku tahu pas dheweke mau injang-injang mau tak culek. Nah, kenapa ya culek mripate. Makanya ini kan termasuk apa? Termasuk sesuatu yang supaya dijauhi. Padahal Nabi itu orangnya lembut ya. Ibaratnya nempeleng ngeplak niku atau kata-kata yang tidak pernah menyakiti orang lain. Sampai Anas bin Malik 10 tahun berkhidmat di keluarga Nabi Hasan tidak pernah mendengar kata-kata Mas ojo koyo ngono kuwi Nas. Nah, Nabi tidak pernah. Itu kan lembut sekali Rasul itu. Apalagi sampai nangani. Lah iki nganti diculek mripate kan sing kebangetan sing mertamu niku wae. Maka kemudian beliau mengatakan inna majul istidanu min ajlil basar. Jadi adanya orang itu minta izin terlebih dahulu itu dari segi apa? Supaya orang itu tidak melihat dari segi pandangan itu, maksudnya tidak melihat secara langsung apa yang ada di dalam rumah tangga. Tapi sekarang saya lihat di beberapa rumah tangga muslim atau muslimat itu di depan pintu itu ada tulisan biasa Pak enten sing anu. Mohon maaf bagi yang akan bertamu, tunggu sebentar, tuan rumah baru memakai jilbab. Enten tulisan pun ngerti konten. Berarti nek dodok-dodok enten niku nggih pun ngerti. Ning ya ora sah kesusu sebab gunakan jilbab kalau kebetulan kalau itu yang tuan rumahnya putri itu ya mboten kaya anu. Nek tau nek sing kakung mbok menawi se ngligo ning jero omah ya nganggo klambi, nganggo celana ya sautarose. Terus nek merapikan apa rambut jungkatan untuk menerima tamu apa ya riwu gimana. Ini memang ada hal-hal yang harus saling mengerti. Lah kejaba nek tamune sing teko COD-nan nggih. Sering saya lihat COD-nan itu mboten sabar mun ditonton mun dipoto dioncalke glodrak. Ya, tapi ya mereka juga tahu dan kadang-kala nek sing dioncal itu barang riwil nggih mung diseleki di ser di anu dan kalau barang elektronik. Tapi kalau yang kira-kira dioncalke ra apa-apa ya pilih dioncalke. Nah, ini beberapa hal yang barangkali memang harus kita lebih paham bagaimana konteks adab bertamu itu. Dan alhamdulillah khususnya Jawa ini luar biasa. Mereka yang menerima tamu atau adab bertamu itu dulu oleh para ulama, para wali itu sudah diajarkan. Nggih. Kemudian masih ada waktu Pak nggih. Nanti mungkin kalau setelah duhur mangke sarasean mau ndak Pak sebentar. Kalau tapi tidak usah dikemas cara seperti ini. Kalau tidak kalau penjanjian saya sudah silaturahim kesini itu matur nuwun, ini luar biasa. Sering saya itu kalau gojekan kali koncono nek ora melalui organisasi atau usaha bersama ini ora tekan kene. Kula kenal kali Pak Nasrun niki nggih
mergone teng kemasjidan jebule garwan ini kanca kula SMP SMA. Kan ya dadi ngerti to. Nek ora ngono kan ora ngerti kali Pak Basuki itu ya ngertine ya ning nggon kemasjidan jebule kancane Pak Subari, Pak Kiai Subari padha-padha keng sambung macan. Nah ini kan luar biasa Pak. Dadi do ngerti ngeten kalih Pak Amir Ma'ruf ya ngono. Jebule imam masjid takwa nanti kenal. Jadi artinya kan seperti ini, akhirnya kita saling kenal nggih pun niku paling bener diniati silaturahmi syukur nggih saged pengajian berkentang sekedhik ngenten iki nggih. Nggih setunggal malih hadis nomor 48 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajada lana fi qadahin. Fawajada labanan fi qadahin. Aku pernah masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah ini salah seorang dari Ahlus Suffah yang jumlahnya ada sekitar 70 orang yang tidur di emperan Masjid Nabawi. Beliau aslinya dari Yaman. Orangnya kecil, tapi ada perhatian khusus Nabi kepada beliau. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, Abdurrahman bin Sakhr, karena ini nama kunyahipun, panggilan pun Abu Hurairah. Mungkin ada yang mengatakan Hirratun itu kucing, isim tasghirnya itu Hurairah, cemeng. Lan diarani cemeng iku bab nang ndi Nabi tindaki ngetutke terus kayak anak kucing. Tapi tidak apa-apa kalau yang dipanggil dengan nama panggilan itu orangnya seneng, tidak bermasalah, betul napa-napa. Ning nek dipanggil Pak Bagong, celuk Pak Bagong, wong ora seneng celuk Pak Bagong ngampun nyeluk Pak Bagong. Ini sedikit meneh. Nah, ketika beliau masuk bersama Rasulullah SAW, fawajada labanan fi qadahin. Beliau mendapati sumpat wadah. Faqala Abahirun. Maka berkata Abahir, maksudnya Abu Hurairah. Apa ini? Al-haq ahlus suffah. Ilhaq ahlus suffah. Ilhaq itu napa uncalno ya. Ilhaqtu ahlus suffah fatauhum ilayya. Ya, ini Nabi yang berkata nih, faqala Abahir. Ini kan ada mestinya ya Abahir. Nabi memanggil ya Abahir, Abu Hurairah. Ilhaqtu ahlus suffah. Ilhaqtu, sampaikan kepada Ahlus Suffah fatauhum ilayya, panggillah ke sini kepadaku. Qala fa'ataituhum fatautuhum, dan aku menemui mereka, fatautuhum, dan aku mengajak mereka. Fa'aqbalu fasta'dhanu fa'udina lahum, maka mereka menghadap, orang-orang menghadap, fasta'dhanu, dan minta izin, fa'udina lahum, diizinkan bagi mereka. Fadakhalu, kemudian masuk Ahlus Suffah itu bersama Abu Hurairah. Di situ sudah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini meskipun ajakan itu sudah jelas alamatnya, datang bersama Nabi, tapi etikanya pun tetap untuk memberitahu. Menapa kula pareng mlebet, itu hikmahnya apa Pak? Ya beten terus mengke melebu gerudukan. Ahlus Suffah itu banyak orangnya. Baru yang didatangi di rumah tangga Nabi belum siap untuk menerima. Isih Nabi pas saat apa itu tetap adabnya itu, meskipun sudah dipanggil orang langsung bludas, ya tetap minta izin. Nah, kemudian diizinkan masuk ke dalamnya. Ini
ini hadis ini dikutip oleh Kiai Ghazali pada sisi yang lain. Jadi meskipun undangan itu sudah ada, ini tetap etikanya pun tetap memberitahu kepada tuan rumah. Dalam hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'udina lahum fatakhul. Maka setelah diizinkan ya wis mlebu. Akhirnya masuk semuanya. Wal Abi Dawud dalam riwayat Imam Abu Dawud dikatakan idza du'iyatukum ila ta'amin, apabila diajak salah seorang dari kalian itu untuk makan ila ta'amin. Nggih, ila ta'amin, kemudian faja'a ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna dzalika lahu idznun. Maka datang bersama Rasulullah SAW, fa inna dzalika lahu idznun, maka itu sudah merupakan bagian dari izin. Artinya apa? Ketika yang ngajak itu tuan rumahnya langsung, kemudian bersama-sama datang di rumah itu, sudah tidak usah kalau parang lebet napa boten lah, karena yang ngajak itu langsung tuan rumahnya. Jadi ini ada dikecualikan di dalam riwayat yang lain pada hadis yang sama dari Abu Hurairah. Jadi ini saling melengkapi. Lah wong niku pun bareng kalih sing kabungan griya kok pun boten sah. Dadak lo asal mlebet napa boten lah, sudah tinggal meneruskan. Nah ini kan ada hal-hal yang luar biasa. Tapi ketika Nabi merintahkannya kepada Abu Hurairah untuk mendatangkan teman-temannya Ahlus Sufah, tetap ketika masuk di situ ada Rasulullah, ya tetap minta izin pada Nabi. Lah ini bagian dari etika adab bagaimana seseorang itu bertamu. Mungkin kemarin sudah kita baca Bang, orang oleh ngadep nang ngarep lawang. Kemarin sudah itu ya termasuk adabnya. Jadi tidak tok itu, kalau memang sudah sana kira-kira mau buka, kita geser. Meskipun dodok-dodoknya di sini nggon tengah, geser. Sehingga ketika dibuka tidak melihat secara langsung. Kadang kalau gesok pekewo, nonton ngerti jero iki, lho jebule putra-putrane sing putri dorong jilbaban kabeh lho do mlayu. Ya itu kan terjadi itu. Nggih mekaten barangkali sampai dengan hadis nomor 48. Insyaallah nanti kita lanjutkan untuk pertemuan Ahad berikutnya. Monggo Pak Taslim walaupun wekdal zuhur mangke pun mau makan harus pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bahwa kajian di pagi siang hari ini yang telah kita jalankan bersama dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di media masing-masing. Saya hormati sebelum kami tutup bahwa di bulan depan dan Desember tempat madarnya di Masjid Anur Jamil Keten, Barat Jalan Raya. Bapak yang kita kajian kita ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.